dan sudah tidak memiliki apa-apa. Di mana semua peninggalan ayahandanya itu dimintai oleh para pengikutnya. Akhirnya Panji terpukul menjadi gelandangan. Yang perlu diketahui, Panji memang sudah terbiasa hidup nyaman, terbiasa hidup enak, berkecukupan di dalam suatu kerajaan. Sekarang Panji harus menerima nasib di mana Panji seorang diri, makan, minum, tidur itu harus mencari sendiri. Karena kejadian itu saya benar-benar tidak tega melihat itu. Akhirnya saya titipkan kepada pesantren Eyang. Tidak selang beberapa lama, ternyata saya titipkan di sana itu mendapatkan suatu problem dan masalah saya ini. Jadi seperti ini. Di situ itu ada di Manuta, yang mungkin Kiai Damiri sudah tahu. Tiba-tiba secara diam-diam mereka berdua itu seperti saling mencintai. Yang saya tidak mau dengan rasa cinta mereka itu, yang mungkin cinta monyet apa bahasanya ya, cinta yang belum benar-benar sungguh-sungguh karena mungkin nafsu semata, itu mengganggu proses belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hati yang harus dijaga, di mana ada salah satu laki-laki pengembara, dia sudah banyak jasanya terhadap keluarga besar kita, yang dimana sudah menyimpan rasa cinta yang begitu amat dalam terhadap Dewi, itu merasa risih dengan adanya Panji. Ya saya akui memang Panji Sumanjaya itu makhluk yang hebat, perihal ucapan, apalagi menenangkan hati seorang wanita. Dari kejadian itu saya tidak mungkin membiarkan Pak Kiai Damiri. Yang saya takutkan, jika itu dibiarkan malah ujung-ujungnya akan menjadi perang saudara antara Tuan Septarangga dan Panji Sumanjaya atas merebutnya cintanya si Dewi Manuta. Nah, dari hal itu saya merasa bersalah karena saya yang menaruh Panji di pondok pesantrennya Eyang. Nah, dari situ saya berpikir, bagaimana jika saya memisahkan antara dua sejoli itu. Nah, rencananya mau ditetapkan di pondoknya Eyang Madiri Guntala, tapi saya rasa itu terlalu dekat. Bisa saja mereka berdua itu malah mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan, malah justru membahayakan. Timbullah zina nantinya. Jika ditempatkan di pondoknya Kiai Damiri kan otomatis jarak sudahlah jauh. Dan saya rasa Kiai Damiri memiliki sebuah benteng di mana santri-santrinya tidak boleh keluar atas izin dari Pak Kiai sendiri. Nah, harapan besar saya, nanti jika Panji Sumanjaya di tempat pondok pesantrennya Kiai Damiri, itu harus ada pengawasan ketat. Biarkan Panji itu belajar dengan baik dan benar. Di sini yang harus digarisbawahi Kiai, saya tidak menghalangi antara percintaan mereka. Saya hanya takut dengan adanya percintaan mereka berdua nanti akan timbul perang saudara. Jadi bukan menghalangi perjodohan, melainkan tidak mau sesuatu terjadi di kemudian hari. Jadi kesimpulannya itu cinta di waktu yang tidak tepat. Baiklah, dari apa yang kau ceritakan, kau memiliki hati dan keniatan yang sangat baik. Karena di sini sebenarnya jika percintaan dari kedua makhluk itu mungkin datang di waktu yang tepat dan situasi dari sekelilingnya juga sudah menerima, mungkin jika dinikahkan itu permasalahan selesai. Ya, tapi di sini ada satu hati yang harus dijaga dan masalah itu belum terselesaikan. benar sekali. Seperti itu Pak Kiai. Baiklah, jika memang kondisinya saat ini seperti itu, saya siap menerimanya dan saya akan mengajarinya agar dia menjadi pemuda yang baik, agar dia bisa berkelana ataupun bertahan hidup di luaran sana.
Semoga saja memang makhluk itu siap dan mau belajar di tempat saya. Cuma yang harus dimaklumi satu mungkin Pak Kiai. Dia tidak terbiasa hidup susah. Jadi jika ada pekerjaan apa-apa mungkin yang keras-keras perlu bimbingan khusus. Tentunya semuanya memiliki tahap proses untuk pembelajaran. Nanti saya akan ajarkan bertahap mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, yang harus dipelajari terlebih dahulu oleh makhluk itu. Jika seperti itu izinkan saya memanggil Panji Kiai Tamiri. Baiklah, silakan. Mohon izin Kiai Tamiri. Panggilin Mas. Siapin raga ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Santrinya banyak. Alhamdulillah, santrinya lumayan banyak. Nah, itu si Panji itu. Dia ngomongnya itu kayak rayu-rayu. Masih Panji, di mana ini? Mendekatlah. Sini. Saya sudah mengemasi semua barang-barangku. Duduklah Panji. Saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliaulah yang ingin belajar di pesantren saya. Benar sekali. Bagaimana? Apa barang-barangmu sudah dikemas Panji? Itu. Baiklah. Bagus. Duduk Panji. Silakan duduk. Panji. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren yang dimana nanti Panji akan belajar di sana. Saya Panji. Perkenalkan, nama saya Kiai Tamiri. Kiai Tamiri. Nah, seperti ini Panji sebelumnya. Jangan sampai kau belajar di sana membuat nama saya kurang baik. Mas. Ya. Saya titipkan engkau terhadap Pak Kiai Tamiri secara baik-baik, dan saya harap kau belajar di sana secara baik-baik, baik menurut sikap, tingkah laku, ucapan dan semuanya. Kau harus lupakan benar-benar sejarah hidupmu Panji. Saya tahu kau adalah putra seorang raja. Sekarang keadaanmu sudah berbeda. Perbaiki akhlakmu, jangan bikin olah di sana. Dan saya pasrahkan terhadap Kiai Tamiri. Jika Panji mungkin kurang sopan dan kurang baik, silahkan hukumlah setimpal-timpalnya. Baiklah, terima kasih atas kepercayaan darimu manusia terhadap pondok pesantren milik saya. Mohon maaf sebelumnya. Memang jiwa muda sangatlah menggebu-gebu. Tapi perlu diingat, tahap pembelajaran jika tidak dimulai dari masa muda, maka yang ada di masa tua hanya akan datang sebuah penyesalan. Dengerin nih. Selagi kita masih muda, gunakanlah waktu itu untuk mencari pengalaman, untuk mencari pengetahuan, agar semua yang nantinya kita dapatkan di hari tua itu bisa digunakan. Ya, mohon maaf Kiai Tamiri. Saya minta izin untuk berguru dengannya. Di sisi lain saya memang ingin menambah ilmu. Di sisi lain juga karena manusia itu yang menyuruh saya untuk mengikuti jenengan. Kita akan belajar bersama-sama. Jika memang nanti kau memiliki pengetahuan lebih yang mungkin tidak saya ketahui, kau bisa juga sampaikan kepada saya. Karena batas akal pikiran dari setiap makhluk itulah berbeda-beda. Batas penjabaran dari setiap makhluk juga berbeda-beda. Siapa tahu setelah kau mengetahui sesuatu dari apa yang saya ajarkan, kau bisa memperkembangkan pengetahuan itu. Kau bisa sampaikan di sini.
Ya, semoga saja saya dapat mengikuti Kiai sampai benar-benar saya siap untuk pergi meninggalkan pondok pesantren Kiai. Saya harap di situ kau tanamkan baik-baik keniatan dirimu untuk belajar lebih baik lagi. Dan saya harap kau melakukan pembelajaran itu dengan senang dan bahagia. Karena jika kondisi senang ataupun bahagia, kau melakukan sebuah kegiatan, kau maka akan mendapatkan dan menyerap ilmu itu dengan mudah.